presentasikannya. Sebelumnya, untuk memperlancar presentasi kelompok pada hari ini, marilah kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi yang pertama akan saya jelaskan, yaitu sifat-sifat huruf. Pengertian sifat-sifat huruf menurut bahasa adalah suatu keadaan yang menetap pada suatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah keadaan yang baru datang yang berlaku bagi suatu huruf yang dibaca tepat keluar dari makhrajnya. Ahli qiraat berbeda pendapat dalam menetapkan jumlah sifat-sifat huruf hijaiyah. Sebagian menetapkan sebanyak 19 sifat dan sebagian lagi menetapkan 18 sifat, 17 sifat, 16 sifat, 14 sifat, dan bahkan ada yang menetapkan 44 sifat. Maka, tiap-tiap huruf hijaiyah dalam Al-Quran paling sedikit mempunyai 5-7 sifat. Sekian materi yang saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Rida Amanda Salsabila. Kepada Rida, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat huruf yang berlawanan sebanyak 5 sifat ditambah lawannya 5 sifat, sehingga seluruhnya menjadi 10 sifat, yaitu jahar, jelas, maksudnya ialah membunyikan huruf dengan tidak berdesis dan nafas tertahan, sehingga bunyi terdengar lebih jelas dan bersih. Hurufnya ada 19, yaitu di qari'i wasnu'adu mautola baji dan khodo. Yang kedua yaitu hamas, samar. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berdesis dan nafas terlepas, sehingga bunyi huruf terdengar agak samar. Berhembus membunyikan itu baik di waktu ia sedang berbaris atau di waktu bertanda mati atau wakaf, kecuali huruf kaf dan ta yang dibunyikan bernafas hanya di waktu ia bertanda mati atau dibaca ketika wakaf. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Riko, kepadanya saya persilahkan. Yang keempat yaitu rokhoah, yang berarti lunak. Maksudnya di sini adalah membunyikan huruf dengan suara terlepas, berlalu atau berjalan beserta huruf itu. Hurufnya ada 16, yaitu uskhosa hadzofaddo susizaya sahi. Yang kelima ada istiqla, yang berarti terangkat. Maksudnya di sini adalah membunyikan huruf dengan mengangkat pangkal lidah ke langit-langit mulut, sehingga bunyinya lebih tinggi, tebal, dan berat. Hurufnya di sini ada 7, yaitu khussot doqati kil. Yang keenam ada istifal, yang berarti turun. Maksudnya di sini adalah membunyikan huruf dengan menurunkan pangkal lidah ke dasar lidah, sehingga bunyi huruf menjadi rendah, tipis, dan ringan. Hurufnya di sini ada 22, yaitu sabata izu man yujawidu harfahu in iz salla syaka. Yang ketujuh ada itbaq, yang berarti tertutup. Maksudnya di sini adalah membunyikan huruf dengan melengkungkan keliling lidah ke langit-langit, sehingga bunyinya lebih besar dan berat. Hurufnya di sini ada 4, yaitu sod, tol, dho. Yang kedelapan ada infitah, yang berarti terbuka. Maksudnya di sini adalah membunyikan huruf dengan pertengahan lidah terbuka, sehingga bunyi huruf lebih kecil dan ringan. Hurufnya di sini ada 25, yaitu man akhadha wajada sa'atan fazaka hakku lahu surbu khaisin. Yang kesembilan ada ismat, yang berarti diam atau menahan. Maksudnya di sini membunyikan huruf dengan berat dan tertahan. Hurufnya ada 23, yaitu jazu qisyasa qiti sadda shiqatin izwa azuhu yahudduk. Yang ke-10 ada izlak, yang berarti lancar, ujung atau tajam. Maksudnya adalah membunyikan huruf dengan ringan dan lancar. Hurufnya di sini ada 6, yaitu farra min lub. Baiklah, langsung lanjut ke pemateri yang selanjutnya. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu sifat-sifat huruf yang tidak berlawanan. Ada 9. Yang pertama ada tasawuf atau disebut juga dengan bainiyah, yaitu pertengahan antara syiddah dan raqawah. Maksudnya ialah
menyembunyikan huruf antara suara tertahan dengan datar. Hurufnya ada 5, yaitu lam, nun, ain, mim, dan ro. Yang kedua adalah yin, yaitu lunak. Maksudnya ialah menyembunyikan huruf dengan lunak, lemah, dan lembut ketika huruf itu mati dan jatuh sesudah harakat fathah. Yang ketiga ada inhiraf, yaitu condong. Maksudnya ialah menyembunyikan huruf condong ke ujung lidah dengan sedikit melenturkan atau melengkungkan lidah. Hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Yang keempat ada takrir atau mengulang-ulang. Maksudnya ialah menyembunyikan huruf dengan lidah bergetar tidak lebih dari 2 getaran. Apabila getarannya sampai 3 kali, maka tercelalah. Dan apabila sampai 4 getaran, berarti huruf itu telah menjadi 2 huruf. Hurufnya ada 1, yaitu ro. Materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli Wiranto. 5. Syafir, siul atau seruit. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan berdesir, bagaikan suara seruling. Perbedaan antara syafir dengan hams adalah di dalam desir nafas lebih kuat dibanding dengan hams yang sekedar membunyikan huruf dengan berhembus. Hurufnya ada 3, yaitu sod, za, sin. 6. Tafasi shi, menyebar. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan angin tersebar di mulut. Hurufnya ada 1, yaitu shin. 7. Qalqalah, goncang. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan goncangan pada makhrajnya sehingga terdengar pantulan suara yang kuat pada saat mati atau dimatikan karena berhenti wakaf. Hurufnya ada 5, yaitu qa, roba, zim, da. 8. Istihalah, memanjang. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan memanjang di salah satu tepi pangkal lidah sampai ke depan. Sifat istilah itu berlaku ketika mati atau bertasyid dan juga ketika diwakafkan. Hurufnya ada 1, yaitu dho. 9. Khunnah, berdengung. Maksudnya ialah membunyikan huruf dengan suara berdengung yang keluar dari pangkal hidung. Hurufnya ada 2, yaitu mim, nun. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.